Shalom saudara-saudari terkasih, dimanapun Anda berada janganlah iri hati ataupun jahat, dengki, di ayat Alkitab dikatakan. Amsal 23 ayat 17-18. Ayat 17, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ayat 18, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Galatia 5 ayat 14. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Filipi 2 ayat 3. Jangan melakukan apapun dari ambisi egois atau kesombongan, tetapi dalam kerendahan hati menghitung orang lain lebih penting daripada dirimu sendiri. Ayub 18 ayat 2. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Amsal 20 ayat 30. Dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara-saudari yang terkasih, iri hati adalah suatu dosa yang tersembunyi dalam hati atau pikiran, karena tidak senang melihat kelebihan dan keberuntungan orang lain yang baik ataupun jahat. Roh iri hati dapat masuk ke dalam diri seseorang ketika dia lalai tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus. Awalnya dari melihat dan mendengar tentang kebahagiaan orang lain, lalu berlanjut kepada membandingkan keadaan diri sendiri dengan orang lain yang menurutnya lebih darinya. Memikirkan orang lain yang memiliki kelebihan dari dirinya, baik itu kepintaran, kekayaan, ketenaran dan lain-lain. Bahkan dia menjadi geram karena merasa tidak seberuntung orang lain yang kelihatannya hidup bahagia karena lolos dari jerat hukum, meskipun melakukan kejahatan. Sedangkan dirinya menurutnya mengalami hal yang sebaliknya, seperti memiliki masa depan yang suram. Lalu dia melampiaskan kekecewaannya dengan berbagai cara yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain. Padahal orang lain itu juga mempunyai masalah dalam kehidupannya. Apalagi orang yang melakukan kejahatan. Mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan jahatnya dalam pengadilan Allah kelak. Jadi, buat apa iri hati? Saudara-saudari terkasih, lebih baik merenungkan betapa banyaknya berkat Tuhan atas hidup kita. Bersyukur dalam segala hal seperti kata Rasul Paulus dapat menjadi cara ampuh dalam menghindari sifat iri hati. Maka makan makanan rohani itu wajib hukumnya. Mari memohon agar Roh Kudus melindungi dari roh iri hati yang mau melumpuhkan iman dan pengharapan kita, karena masa depan orang percaya sungguh ada, kata firman Tuhan. Berdoalah agar firman Tuhan hari ini bisa berakar, tumbuh dan berbuah dalam kehidupan saudara-saudari terkasih. Itulah renungan tentang iri hati, semoga bermanfaat dan iman kita tambah kuat. Tuhan Yesus memberkati, amin.